kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Akan disediakan makan siang gratis dan susu gratis. Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodium. Peristiwa kriminal yang dikerjakan, boleh nggak dibilang berintegritas? Dia jujur loh, yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang diperbuat diceritakan semua. Boleh nggak dibilang berintegritas? Tidak, karena dia tidak sejalan dengan nilai kebaikan. Jadi integritas itu utuh. Nah, kalau soal terkait entrepreneurship, maka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan ide, gagasan, mimpi jadi kenyataan yang menggunakan etika, menggunakan nilai sebagai dasar dalam bertindak. Itulah yang disebut sebagai, terjemahan saya, entrepreneur with Nah, Indonesia butuh itu banyak sekali. Kalau hanya berintegritas tapi tidak memiliki entrepreneurship, maka dia akan menyampaikan rencana saja. Yang memiliki entrepreneurship tapi tidak punya integritas, semua akan dianggap halal. Semua dianggap halal, nggak ada yang dilarang karena tidak pakai integritas. Tapi kalau pakai integritas, maka yang dikerjakan adalah dengan nilai Jadi ini adalah satu pilihan yang sangat strategis. Kalau saya boleh katakan, Al-Kahfi sudah membayangkan dalam jangka panjang Republik ini dibereskan lewat orang-orang berintegritas. Jadi buat Dewan Guru, Pak Yai, masalah terbesar di Republik ini hari ini adalah minimnya integritas. Itu masalah terbesar. Gejalanya korupsi. Nah, korupsi itu gejalanya. Penyakitnya apa? Integritas. Saya beri gambaran kalau kita sakit panas nih. Gejala yang kita rasakan, suhu tubuhnya panas, demam. Masalahnya ada infeksi. Sekarang mau diobati mananya? Mau diobati demamnya atau infeksinya? Kalau mau menghilangkan gejala, minum Panadol aja, minum paracetamol, gejalanya hilang, penyakitnya hilang. Kalau mau penyakitnya hilang, harus diberi obat antibiotik untuk membereskan infeksi. Kalau masalah infeksi di Indonesia yang nampak di permukaan namanya korupsi. Belakangnya problemnya adalah Jadi Al-Kahfi saya paham sudah menemukan akar masalahnya yang ada di Republik ini, dan Al-Kahfi memikirkan mengenainya. Itu juga sebabnya Pak, ketika saya terima undangan, saya bilang Bismillah, insya Allah datang. Karena tema yang diambil ini adalah tema yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Ini adalah yang dibutuhkan di Indonesia ke depan. Orang-orang berintegritas. Nah, jadi waktu kita agak terbatas, ini hari Jumat. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua juga, Anda punya entrepreneurship, Anda punya integritas. Kalau boleh saya usul, ditambahkan dengan kemampuan untuk Anda bisa menjadi pemimpin, entrepreneur yang memiliki kepemimpinan.
Kepemimpinan artinya dia bukan hanya bisa menggerakkan dirinya, tapi juga bisa menggerakkan orang lain. Dan kepemimpinan ini butuh pengembangan. Tanya nih adik-adik, syarat jadi pemimpin apa ya? Apa? Jujur, ya, apa lagi? Amanah, ya. Patonah, ya. Acungan tangan dah, teriak acungan tangan. Apa? Peduli, ya. Apa? Dapat mengatur diri sendiri. Ya. Itu betul. Tapi nggak lengkap. Dengerin nih. Syarat jadi pemimpin adalah punya pengikut. Itu aja. Betul. Nggak lebih. Nih, saya di depan mihrab. Saya depan mihrab nih. Pakai jubahnya imam. Saya sholat sendirian. Boleh nggak saya dibilang imam? Saya pakai jubahnya imam loh. Saya di mihrab. Boleh nggak disebut imam? Tidak. Yang membuat saya disebut imam siapa? Itu dia. Yang membuat Anda jadi pemimpin adalah makmum. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Betul tidak? Yang jujur. Itu kriteria pemimpin yang baik. Tapi untuk jadi pemimpin syaratnya cuma satu, punya pengikut yang sukarela. Kalau dipaksa bukan pemimpin, namanya pejabat. Iya. Loh, kalau Anda pejabat, yang di bawah Anda tuh wajib nurut. Suka tidak suka wajib. Kalau pemimpin nurutnya suka rela. Tapi kalau pejabat nggak suka rela. Ya, di sini Anda bawa pejabat nih. Pernah ngalamin kan Pak? Sebetulnya nggak cocok, tapi perintah laksanakan. Betul tidak Pak? Iya, saya juga pernah ngalamin begitu. Jadi jangan sampai anak muda jadi pejabat muda. Anak muda harus jadi pemimpin bagi sebayanya. Artinya apa? Diakui oleh sebayanya. Itu yang membuat Anda disebut pemimpin. Jadi, ya, karena diikuti. Pertanyaan berikutnya, mengapa diikuti? Kenapa diikuti? Karena dipercaya. Apa yang membuat Anda dipercaya? Ini kata kuncinya. Ya. Anda punya integritas, Anda punya kompetensi, Anda punya kedekatan. Itu yang membuat Anda percaya. Dikurangi yang membuat Anda tidak percaya Pak, kepentingan pribadi. Anda nulis pakai bahasa Inggris ya, itu bahasa Inggris juga ya. Nih, trust sama dengan T, trust sama dengan C plus I1 plus I2. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang sangat terkenal saat ini, beliau itu ya dijuluki adalah orang yang sangat cerdas, sangat pintar, sangat intelektual tinggi, cendekiawan. Rekam jejaknya membuat kita bangga bahwa Anies ini adalah sosok harapan bagi bangsa. Nah, kali ini bagaimana Anies mengajarkan ya para anak-anak muda teman-teman untuk menjadi entrepreneur ya, menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang sukses ya kan. Anies Baswedan selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya berbicara tentang politik, bukan berbicara tentang
Indonesia saja, tetapi bagaimana menjadi orang yang sukses dalam bidang usaha, ya, wirausaha dan sebagainya. Anies ini terlihat sekali paket lengkapnya. Anies Baswedan sangat hebat, teman-teman. Ini berbeda dengan wakil presiden kita Gibran, ya, beda sekali, ya, bagai bumi dan langit. Bagaimana Anies menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin, sebagai orang yang cinta terhadap Indonesia, dibully, dimarah, disindir, Anies itu santai, sebab beliau benar-benar menunjukkan sikap negarawan sejati. Bahkan Anies tegak berdiri di garis oposisi yang memberikan dampak yang luar biasa. Ya, bagaimana ia mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, ya, yang tidak berada di pihak masyarakat. Anies kritik, Anies lawan. Itulah kehebatannya Anies. Nah, walau saat ini beliau masih mungkin belum punya partai, ya, belum punya tempat bernaung, ya, beliau kita yakin akan menjadi sebuah ketua umum partai dengan partai barunya Gerakan Rakyat. Semoga saja Anies secepatnya meresmikan Gerakan Rakyat ini menjadi sebuah partai yang akan tempat beliau menjadi presiden suatu saat nanti. Apalagi saat ini banyak sekali masyarakat yang menantikan, ya, gebrakan-gebrakan Anies Baswedan, ya, dalam mendirikan sebuah partai, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.